Nah, hari yo Senin, Selasa, Rabu itu urutannya. Apa tuh? Pasaran mau kan? Pasaran. Ya kalau pasaran, kalau pakem Jawa, kenapa ya? Pakem Jawa itu ini sebenarnya bukan kita turun grip. Ini pemahaman Jawa, pemahaman awal untuk orang mengenal selanjutnya laku kita. Makanya di laku kita sebenarnya nggak ada hari yang istimewa, semuanya istimewa, nggak ada hari yang jelek. Kalaupun hari itu jelek semua, kalaupun baik ya semua. Hari janjian itu orang no. 7 hari itu sebenarnya sejatinya hanya 2, siang dan malam. Kenapa jadi 7? Ya itu untuk sistem dibuat supaya orang itu bisa membedakan hari-hari. Nah, kenapa kok 7? Pasti ada unsur-unsur spiritual yang bisa kita kasih terkait tubuh kita. Berarti ada 7 lah lapisan. Nah sebenarnya ini ngono kuwi. Janjane hari Senin ini lah ya Pak. Nabi Adam di sini Senin Selasa ini lah ya. Yaitu karyanya orang dan spiritual dengan mendapatkan suatu kaweruh atau wahyu. Jadi yang mendapatkan wahyu itu bukan hanya Nabi Muhammad. Banyak nabi-nabi para orang-orang suci lain itu mendapatkan wahyu-wahyu. Nah bentuknya wahyu di mana? Itu karya-karya itu kan wahyu tuh. Jadi daripada wahyu. Iya kan Mas? Ya kalau orang agama Muslim ya karena ajaran itu berpusatnya kepada gurunya itu Nabi Muhammad. Ya pastinya ikuti itu. Di Nasrani beda, di kita juga beda apa itu. Dan jadi hari itu adalah temuan daripada orang suci yang akhirnya dibuat ngatur alam semesta sehingga diikuti orang banyak. Dan ini menurut saya ini karya yang baik. Ya, dan jadi hari ini tuh ya nggak ada, yang ada hanya siang dan malam atau gelap dan terang. Tahun juga ada, makanya ulang tahun ulang hari ini ulang siang ulang malam. Ulang hari kita punya ulang tahun ulang hari ya. Nah sehingga leluhur Jawa menemukan namanya sistem lagi, ditengerilah urutan dino pasaran, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Itu bahkan dia menyikap terkait makna sedulur papat kalimat pancer tadi. Dia langsung mainnya di limonya tadi. Masalah harinya tadi dia tidak diudah secara lebih detail. Nah, tamu itu sepitu wow nak sing baca. Lah kursine ya 5 ki mau. Makanya aneh di Jawa itu tamu itu kursine 5 tetep iso lungguh. Lah ngono tamune 14 iso lungguh. Tamune 12 iso lungguh karena apa? Kursine 5 ki mau. Jadi 7 ki mau lungguh ning kursi ya. Sedulur papat kalimat pancer. Nah, balik ning sedulur papat kalimat pancer atau 4 nafsu satu hidup tadi adalah, nah kalau kita mengkaji ke bawah sedikit nambah dua level turun sedikit yaitu berikut adalah Legi, Paing, Pon, dan Wage serta Kliwon. Tempatnya Legi itu ya di timur, Paing di selatan, Barat di tempatnya di Pon, utara itu di Wage, tengah-tengah itu sebagai pancarnya itu Kliwon. Nah itu biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa. Oh aku pengen golek kaweruh ilmu pengetahuan, madepe ning lor. Aku pengen golek rezeki, madepe ning etan. Ya itu sistem ya bisa sama kita rubah. Golek rezeki madepe ngalor. Kalau kita punya keyakinan kuat bisa. Bukan mas tatan enggak leluhur kan buat sistem itu dan orang itu ngikutinya enak. Nah kalau kita mampu memahami secara sejatinya, kalau bisa jadi gitu itu sah-sah saja. Betul. Wong lor itu niku mau sebagai tatanan orang belajar awal niku supaya enak menggunakan
Nah, pada akhirnya pancer atau kiblat sebenarnya diri kita Pak. Jadi akhirnya mata pendiwai podo wae. Amin ya Pak ya. Nah, kita ampun bingung masalah ajaran-ajaran leluhur yang sudah tertantu di semesta yang nyata ini. Ya, kalau kita mengikuti kan, oh, nah oleh ilmu pengetahuan mah ngalor jari ini. Saya yakin, ini tidak mengikuti kak ono Mas. Nah itu. Tapi kalau saya ngadep itu ngalor, saya yakin itu juga dapat ilmu pengetahuan. Itu karya leluhur. Kayak hantu. Untuk mengkodifikasi, menandai hantu takut akan kehidupan dan kematian itu enak tuh Mas. Tapi wujudnya raketo. Dan untuk menjelaskan para anak cucu leluhur kita dulu itu bingung leluhur. Akhirnya dikai kodifikasi pocong. Ya somben anak cucunya ketemu pocong itu janjane pribadi masih memiliki rasa takut menjalani kehidupan maupun kematian. Janjane. Nah energinya enten. Lah wujudnya ini kusenggai leluhur. Boleh nggak Mas Ipa rubah menjadi bentuk sosok cewek yang seksi? Kalau kita mampu yakin jadi Mas. Kita kodifikasi sendiri untuk pribadi kita. Nah kalau disebarluaskan Mas, kalau punya kemampuan ya monggo untuk merubah kiranya hantu menjadi hal yang tidak menakutkan. Kalau kita punya kemampuan memberikan informasi yang besar, jadi ternyata anak diterima nih ya Mas. Bahasanya itu ampun bingung ya. Tapi apapun itu bahasa tempatnya ini, nyatanya dia enak sumber yang kulon itu ya enak ini hanya tempat-tempatkan saja lah. Air tadi simbolnya rejuk dan sebagainya, ketembengnya kalau mencari juga dapat etan apa itu karya leluhur, dan kalau kita mengikuti ya bisa. Oke, nah, itu tarapannya untuk belajar awalan dalam mengenalkan para generasi. Nah, sehingga disepakati Mas, dan itu baik Mas. Nah kalau laku kita ini madep sama madep rezeki ya nasi nengetan yang lor yang gitu yang tengah, ilmu pengetahuan ya nasi lor yang gitu yang tengah, sehingga madep kiblatnya ataupun arah kesembahan kita itu ya di dalam kita kan nunggu saya. Islam juga membuat adab sendiri. Kiblatnya orang Indonesia di ke arah barat. Nanti yang di barat negara di baratnya Islam apa atau di Arab, tapi adabnya ke timur. Nah buktinya apa? Nanti saat di Mekah, madepnya sembarang. Di sini neng Ka'bah. Nah sekarang pertanyaan guyon. Seandainya ini nggak boleh, tapi seandainya orang itu ada di atas Ka'bah, sembahyang memang ada nyandi. Mas. Untung aja nggak ada yang boleh sembahyang di atas itu. Kalau ada kan hadapnya ke Ka'bah. Nah kalau di atas, berarti kan tidur terkurap. Nah, berarti kan itu simbol untuk orang supaya mudah dalam mengkaji diri melalui tahapan-tahapan syariat atau tahapan-tahapan awal. Nah apapun itu sebenarnya pancernya ya diri kita. Kalau menghadap kemanapun, kalau kita menemukan suatu keberhasilan, kita tidak akan bingung. Kiblat yang atau arah tujuan kita yang sebenarnya adalah dalam diri. Makanya barang siapa mencari Tuhan keluar diri, dia akan jauh tersesat. Ya ke dalam. Nah dalam itu bisa ditemukan dengan patrat samadhi. Untuk menemukan hidup kita yang sejati itu nggak ada jalan lain selain medi. Nggak ada jalan lain. Bahkan jalan satu-satunya itu. Nggak ada jalan lain. Lah adapun yang kayak tadi kajian Jawa itu sistem ya Mbak. Yang jadi kita nggak usah bingung. Ya tinggal ngikuti aja lah. Kalau kita punya keyakinan sendiri kan sejatinya etanku yo ning kene, baratku yo ning kene, kidulku yo ning kene, lorku ning kene. Ilmu pengetahuanku yo ning kene. Rezekiku yo ning kene. Apa nih? Derajatku yo ning kene.
kan diterima. Nggih. Dan itu sebenarnya untuk adik-adik kita kecil-kecil ini mau ditaruh enakan. Lagi tempatnya di etan itu jajannya adik-adik kita yang anak-anak kita itu udah mau dijelaskan itu mas. Pakem Jawa itu baik. Nanti semakin dewasa dijelaskan lagi semakin meningkat. Pengenalan sedulur papat dikenakan dari sedini mungkin. Lagi pahing pun itu udah mulai dikenal. Dan mereka-mereka yang kecil belum bisa ketahuan secara lebih fokus kita, tapi yang ini belum tahu dia perlu syariat tatanan. Kalau di agama Islam ya kita menghadap sholatnya adalah ke barat, itulah tempat untuk kita kesepakatan. Cara begitu kan lucu. Iya nggak lucu, terus susah orang mengikuti. Jadi dibuatkan monumen-monumen alat-alat untuk kita mudah. Makanya kita menemukan laku ini kan janjinya yang dikatakan Tuhan dirjati kan simpel loh mas. Tapi tidak simpel untuk orang yang yang umum, ribet. Apalagi ajaran itu jadi politiki pak, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan politik, mas tambah semakin ribet. Enak. Nah kalau menggunakan pakem Jawa ya yang sudah Jawa ini beda-beda mas, yo yakin sing di udah laku ini tani kono yo silakan ya, kalau kita ini tapi menurut kita loh ya mungkin pemahaman pulau dulu orang bosan. Oh ya, karena aturakan aku menurut kita seperti alur lah begitu kalau di pemahaman dia niku kita le jenenge gone niku maksud lah mungkin pilih dhewe ora apa-apa. Nggih kalau ini betul lemen gue kocak le. Saat memberikan pedaran ke para kadang berikutnya kok momennya dia percaya kalau lagi itu ning etan ya diajarkan itu. Kok momen itu saya nggak percaya mas, lagi di situ ya dari ngomong yon. Pada akhirnya nanti kita tertemukan pada logimu yang gini, inilah timurmu, inilah baratmu. Pada akhirnya kan kita jelaskan itu. Tapi saat di lapangan kalau masyarakat tidak meyakini wakil itu di selatan, ikuti saja. Oh garek nerapin yang laku kasambur. Jadi kita jangan terperangkap di teman-teman yang dulu kita dapat video-video. Ya cuma kalau masuk ke dalam diri ya ini mulai berbeda. Ini saya bisa pastikan tempatnya sedulur papa itu ada di kepala. Karena perjalanan saya pribadi gitu. Jadi ada di otak kanan, otak kiri, otak belakang kanan, otak belakang itu. Saat saya fokus otak saya ini saya bisa diam mas. Saat saya pencet tangan saya atau hati saya, jurus sebelah otaknya nggak bisa diam itu masih bergejolak. Jadi sedulur papa tidak adanya di setuju mas Tri, harus setuju lah kan. Nah, wong cacake enek asal sulit. Orang dekul. Jadi kayak yo Nggak mikir. lah yo pikir Nah, hati kita ini itu apa ya? Rumah larangan yang memang murni dia. Nah, sedangkan ini tempat suci. Jadi dua ini sebenarnya nggak ada masalah itu. Mbak, contohnya Mbak Yanti Cuanti kan. Saya tutup mata orang hati cantik dan hati dan kami saya nggak bergejolak. Iya, saat Mbak Ayam sana itu jelek, saya juga nggak membatin, nggak berkeinginan apa. Berarti kan masalahnya ditanya gitu. Dia mohon maaf bohong itu berjut ngarepnya adik orang duiti. Ya dua ini aman sebenarnya tuh mas. Berarti nafsu kan di sini. Nah, makanya ini kan bukti-bukti teman-teman. Nanti yang mendapat pemahaman mutmainah di siku, ya monggo. Tapi buktikan di saat di siku ini
manusia yang ngadeg ora ngono wae samate jene ora ngono wae to dan saya berarti salah pengalaman pribadi ternyata. Nah hati ini makanya apapun yang terjadi di yang masuk di mata, pintu hidung, mulut dan sebagainya itu ampun mempengaruhi keadaan hati. Nanti berdampak pada suci, pada perilaku. Suci ini perilaku loh. Bahkan Tuhan itu ya juga menentukan otak itu. Agak klik ya Pak. Jadi Tuhan ini nggak punya kesalahan bagian ini, nggak ada kesalahannya. Rasa dan suci ini nggak ada kemurnian dan kesucian ini nggak ada salah. Menjadi tidak murni gara-gara ini, efek tidak murni akhirnya tidak suci. Gara-gara pengaruh kepala, perasaannya tidak baik, tidak murni menjadi manusia hidup. Akhirnya kelakuannya tidak suci. Masih berantakan mencatatkan. Poros suci ini pagar ayo kelakuan. Makanya apapun yang terjadi di kepala jangan sampai mengeluarkan diri kita kepada poros hijau. Poros hijau itu luput. Orang saya mengatakan poros hijau adalah perawan, perjaka, ya cita-cita orang itu sama. Ini kan tatanan yang bisa dilihat mata. Dan mata cilik poros hijau mulai di sini. Apa tuh Pak? Enggak mudeng. Tapi poros hijau itu ya perawan. Oh iya, cewek masih muda, jelas. Perlu media-media wujud anak-anak itu. Nah kalau udah latih seperti ini, yang dikatakan poros hijau itu hati yang tidak terkontaminasi dengan keadaan apapun yang membuat was sumelang atau kecewa, sedih dan sebagainya. Kesalahan, luput, dosa. Kesalahan berpikir akhirnya perasaannya tidak tenang, lebih luput. Akhirnya perbuatannya kan enggak karu-karuan. Berarti kita benci sama kepala, coba kayak kepala di Google ya, ora iso sih orang itu ya sebagai pengendali. Dia harus komplit. Jadi metode kita kan yang kita menekan kan mengheningkan cipta mulai di upasanya dimingnya itu ora ada nih iki nih dimingkan. Jadi kalau kita sering hening, berarti saudara empat kita atau nafsu kita kan menep atau menyatu. Jadi nanti kita bisa melihat yang namanya berita-berita hidup. Oh, hidup kita yang seperti ini. Ya jadi simpel Mas. Yang penting kita mau mengheningkan cipta. Nah sama dikit ya. Tak rubah jenenge apa menjadi mengheningkan cipta nggih monggo, yang penting tujuannya ke arah itu. Oh itu yang nama. Yang penting menang. Aman nggak? Aman ya Pak Asal pun. Oh harus plong. Agama, aliran, kepercayaan, tatanan, bahkan laku kita ini nggak bisa untuk menemukan Tuhan. Samadhi itu nggak bisa menemukan Tuhan. Ayo. Jadi kalau kita mencari Tuhan, juga dapat. Aku tanpa wanganan, tidak tanpa singgungan. Tanpa yang ngopo, tanpa yang ngiro. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dikira-kira kalau dicari. Selain mustahil, selain nggak bisa juga mustahil. Jadi adapun agama, meditasi dan yang itu tuh sebenarnya bukan untuk mencari Tuhan, untuk menemukan diri kita yang sejati.
Makanya kalau kita sembahyang mencari Tuhan kan tangeh lamun, nanti Tuhan gimana? Kalau perlu nggak usah dibahas Tuhan itu. Yang kita bahas apa? Temukanlah diri kita yang sejati. Nanti Tuhan ketemu. Oh janjinya ini gitu. Virus apa bahasa Indonesia mas? Sotel. Nah. Jadi sotel ini loh. Inilah sotel ini seorang dibilangnya ini tuh yang dikatakan orang itu Tuhan. Tapi bagi saya ini bukan Tuhan ini. Gitu. Tapi boleh kita menamai Tuhan boleh. Kalau itu perlu dibutuhkan untuk dibedarkan untuk supaya orang itu bisa sungguh-sungguh. Agak rumit ya mas. Nah Pak Men mulai Tuhan tinggal nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau menemukan diri jati mesti ketemu. Janjane jebule aku iki. Lah kita goleki Pak Men mulai Pak Men iki. Belum ketemu Pak. Ya ketemu dong. Sampai mulai sampai dulu. Bulan sama-samaan di Pak aku ini di dong. Mas nanti sampai boleh sampai yang kono kae. Oh golek ini di to Pak Bung. Sampai ini tumbuh jalu dulu loh Pak. Dan selama ini orang mencari Tuhan itu seperti itu, ya nggak pernah ketemu makanya agama, tataran-tataran pelajaran-pelajaran spiritual itu sebenarnya untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Dan nanti Tuhan anak sudah dibahas barang ini. Kebanyakan orang takut sama Tuhan. Kalau boleh saya katakan takutlah pada diri sejati kita, takutlah pada hidup kita. Kalau saya takut itu nah barang yang tidak bisa kita lihat kok suruh nakut-nakuti. Makanya lahirlah suatu penciptaan. Tuhan ada, tak takuti. Akhirnya di leluhur kita mau membuat seperti sistem seperti itu. Makanya Tuhan sama iblis itu ciptaan manusia. Mas Adi mencari Tuhan. Makanya yang video kemarin saya bilang orang yang menyembah Tuhan sama takut sama iblis itu menyembah iblis maupun menyembah Tuhan itu menyembah pikirannya. Makanya gimana? Pikirannya diheningkan, kita nanti akan menemukan hidup kita yang sejati. Hidup kita yang sejati itulah yang orang umum mengatakan Tuhan. Makanya man arafana jauh fakot arafah. Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya atau Robnya. Makanya yang kita gali adalah semedi supaya kesadaran naik. Nah, sadar itu menyadari dengan ya. Oh diri saya ini, saya untuk ini, saya untuk ini, saya untuk ini. Nah, agama itu hadir harusnya untuk itu. Kenapa nggak bisa? Ya nggak tahu. Harusnya bisa. Oh dia itu hadir karena dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Benar. Yang kedua itu ya, jadi kita samati jangan mencari Tuhan. Kepengen ketemu Gusti, udah ketemu. Nah terus nggak usah berpikir, nggak usah membatin, nggak usah berkeinginan. Untuk ketemu diri kita yang sejati. Ya itu mas, saat diri kita yang sejati kita ucapkan, udah bukan sejati lagi. Makanya Tuhan sebenarnya bahkan bahasa menang itu pun belum tepat itu. Kalimat. Tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata. Hanya kita yang menyaksikan dan mengetahui. Kalau sudah keluar dari mulut kita, sudah asumsi dari pikiran kan. Akhirnya Tuhanmu siapa? Kalaupun harus ada kalimat jawaban, itulah jawaban yang tepat. Nah itulah yang nanti akan harus kita saksikan. Perjalanan mi'raj atau perjalanan abadi ruh.
tidak sesuatu itu juga masih belum menggambarkan tangkino yang ngopo itu. Gambarannya ya orang meninggal itu. Heeh. Siapa Tuhan? Orangnya jawaban apa pun. Jawaban tak. Karo lagi loh. Halo. Boleh nyalo ya dapat Tuhan lagi. Lagi koyo motor pakai koyo motor ini. Boleh dapat ikan koron pakai di kalon dan pakai temu. Nanti agama saya gimana mas tahu aku ini? Nggak ada masalah dengan agama kita. Boleh beragama, ya boleh, siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Boleh nggak saya bermasyarakat mas setelah laku ini? Ya boleh saja. Kalau itu diperlukan. Loh, kok bisa begitu? Apakah ada yang tidak diperlukan? Nah, kalau dia hidupnya di atas gunung, apapun bermasyarakat, di atas gunung nggak ada masyarakat, dia hidup sendiri. Itu nggak jadi diwajibkan untuk orang itu bermasyarakat. Dia sama siapa bermasyarakat? Dia tinggal di kiloan ratus meter di atas gunung sendiri. Maka dia hidup bermasyarakat. Berarti kan bermasyarakat untuk orang yang tinggal di gunung itu tidak perlu. Jadi hidup bermasyarakat itu ya penting ya nggak penting. Kan ya. Persiapan jemput. Nah, tapi untuk mengenal diri mas, ya boleh. Agama untuk mengenal diri boleh. Berarti dua-dua mas jalannya. Lewat agama, lewat laku ini. Bisa enggak? Yang penting jalannya bergagah. Bergagah ya. Kan jalan dua kan mas? Mulai. Nah kalau jalan tuh lurus sih enggak mas. Jalan kan kadang-kadang sistemnya, apa istilahnya, teknik itu berkembang, bercabang. Nah saat tekniknya banyak nanti lama-lama ya sembang. Ya biasanya ampun dicampur ya terus ini dilakoni. Lah kita kan menjalani dua-duanya pernah. Biasanya enak saya bingung wae. Dan aku pengen bergagah, yang penting bisa bergagah. Boleh 3 jalur, boleh nanti sikil telu merayap toh. Tapi biasanya keren. Dan makanya dalam lagu ini kan bukti itu harus disaksikan supaya bergagah melakukan. Jadi sini nggak ada larangan untuk tidak beragama, sembahyang, sholat ke gereja, monggo. Yang penting nggak menambah kebingungan. Ada lagi mbak? Ampun. Pun paham. Maka nak buatan konek dengan pemahaman yang sebelumnya itu konek lagi. Ya. Oke. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalutan api. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi. Sarta angluri Laksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testising tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tulus saking ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anen amendenga laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei yen taberi anut guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga
sami ngenut wirama sekar jiwa jagat alit kanthi sekejo